Apakah ketika melihat ya si dia melihat kedatangan Anda ini terlihat bahagia, takut, salah tingkah? Nah, ketika dia terlihat. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan ya, membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri-ciri istri selingkuh atau setia, atau tandanya ini istri selingkuh atau tidak. Nah, di sini kita akan bahas sebetulnya yang selingkuh ini seperti apa dan yang tidak ini seperti apa. Nah, tentunya kita harus bisa membedakan, ya. Atau katakanlah bagaimana sih cara membedakan istri selingkuh dan istri yang setia. Ini kita akan bahas ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua like dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Nah, sahabat, ketika sahabat semua mendapati ya beberapa hal yang bersifat ganjil atau keganjilan yang memang terjadi pada pasangan, hal yang pertama untuk mengetahui secara pasti adalah tanyakan baik-baik. Walaupun biasanya terlepas dari seseorang ini selingkuh atau tidak, ketika ditanya secara baik-baik justru dia tidak terima. Ini kebanyakannya seperti itu. Jadi jangankan yang selingkuh, yang tidak selingkuh kadang ditanya baik-baik juga emosi. Namun di sini kita harus bedakan, ketika seseorang ini memang betul tidak berselingkuh, dia bisa menjelaskan secara jelas ya urutannya dan bisa kita terima secara logika. Ini adalah hal yang pertama yang kita lakukan ketika kita betul-betul menyadari bahwa kecurigaan kita ini mulai ada pada pasangan kita. Ini bukan berarti kita harus selalu curiga dengan pasangan kita, tidak. Namun untuk menghindari kecurigaan, gak ada salahnya ditanyakan secara baik-baik. Lalu hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah ketika kita sudah bertanya dengan pasangan kita, lalu pasangan kita berkelit dan lain sebagainya, tapi kecurigaan yang ada dalam hati kita ini masih kuat, maka tanyakan berikutnya adalah kepada teman dekatnya. Nah, teman dekat di sini pun Anda harus memilih, ya. Ketika mungkin teman dekat ini ada dalam satu pergaulan, satu kebiasaan, dia akan tetap menutupinya. Nah, di sini adalah Anda cari teman dekat, tapi teman dekat pasangan maksudnya ya, tapi yang tidak satu pergaulan dalam hal-hal tertentu. Ini kan ada ya. Ini. Jadi seseorang akrab dengan seseorang ini tentunya kan ada dasarnya. Apakah karena memang pergaulannya berada di titik yang sama, ya toh? Ataukah memang dia akrab, memang benar-benar ingin mencurahkan perasaan hatinya kepada teman dekatnya, bisa jadi seperti itu. Jadi Anda harus bisa memilih itu, membedakan itu. Jangan sampai ketika kita tanya kepada teman dekatnya, namun kebetulan mereka memang berada di dalam keinginan yang sama, ini sulit untuk mendapatkan keterangan yang pasti ya. Ini. Lalu ketika dua hal tadi ya, Anda masih menurut Anda kurang puas dalam mendapatkan satu jawaban atau satu keterangan ya berdasarkan situasi ataupun dari segi penyampaian secara kata-kata. Nah, ini kita bisa melakukan langkah berikutnya. Yang ketiga adalah tatap kuat-kuat mata pasangan Anda di saat Anda sedang berkomunikasi. Nah, lalu di situ Anda lihat ya perilakunya seperti apa ketika Anda menatap kuat-kuat ya. Karena ketika seseorang ditatap kuat-kuat pun ketika tidak merasa bersalah, dia akan tenang-tenang saja. Namun ketika Anda menatap mata pasangan Anda misalnya, dia terlihat bingung dan gelisah, artinya antara gerakan dan kata-kata tidak ada sinkronasinya. Ini ada kemungkinan memang bisa jadi ada sesuatu yang disembunyikan. Ini.
Lalu yang keempat, coba Anda lakukan analisis terhadap dokumen keuangan yang ia miliki. Apakah di situ ada perubahan-perubahan yang memang cukup mengejutkan atau membingungkan, ya? Dikemanakan uang ini ketika ternyata pengeluarannya ini mengalami pembengkakan dengan penggunaan yang tidak jelas. Ini salah satunya, ya. Lalu yang kelima, Anda bisa periksa ponsel apakah ia sudah mengganti password dari yang sebelumnya atau tidak. Atau memang di situ Anda bisa temukan hal-hal yang ganjil di dalam ponselnya, ya. Lalu cari tahu, biasanya di situ ada nomor yang paling sering ia hubungi. Nah, artinya di sini berapa kali dalam sehari, atau bahkan berapa kali dalam 1 jam, atau bahkan berapa kali dalam 1 menit. Ini adalah di situ biasanya tidak semuanya menggunakan profil asli. Bisa jadi baik nama maupun foto profil ini dipalsukan, ya. Jadi hati-hati. Namun di situ Anda bisa mendapatkan nomor yang paling sering masuk di ponselnya. Ini. Hal yang keenam yang harus, ini sangat penting ya bagi seorang pria maupun wanita di dalam menyikapi hal-hal yang bersifat kecurigaan tentang perselingkuhan, yaitu ciptakan suasana agar dia ini tidak berbohong terlalu banyak, ya. Bisa Anda gunakan dengan cara yang cukup halus, misalnya dengan sangat hati-hati agar dia lebih terbuka. Nah, ada kalanya sedikit menggunakan nada yang tinggi, karena hal ini dilakukan, ya. Di sini adalah Anda yang tahu karakter pasangan Anda. Apakah pasangan Anda ini ketika Anda bicara lebih perlahan, dia akan lebih terbuka? Apakah dia akan terbuka setelah Anda sedikit memberikan ultimatum pada pasangan Anda? Ini kan Anda yang paham, ya. Jadi ketika istri Anda ternyata, ya, istri atau wanita yang menyukai kelembutan, maka perlakukanlah dengan lembut untuk membuka semua permasalahan yang selama ini menjadi kecurigaan Anda. Ini Anda pahami lebih dulu tentang sifat orang yang akan Anda ajak bicara. Lalu hal yang ketujuh ini adalah hal yang paling mudah untuk dipahami, ya. Ketika nggak paham juga ketika nggak paham juga maka terlalu, ya. Yang ketujuh ini adalah coba Anda datang secara mendadak di tempat ia berada. Termasuk barangkali ketika pasangan ini bekerja, datangi ke tempat kerjanya. Apakah ketika melihat, ya, si dia melihat kedatangan Anda ini terlihat bahagia, takut, salah tingkah? Nah, ketika dia terlihat biasa-biasa saja, menyambut dengan baik dan terlihat ada raut wajah bahagia, maka itu dia dijamin tidak selingkuh, ya. Ini. Nah, sahabat, itulah 7 hal bagaimana kita bisa mengetahui pasangan kita ini selingkuh atau tidak, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.